YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya akan share ke kalian bagaimana pengalaman saya mengurus CNI atau Certificate of No Impediment di Kedutaan Australia yang berlokasi di Jakarta. Sebelum saya menceritakan pengalaman saya akan sedikit menjelaskan mengenai CNI. CNI atau Certificate of No Impediment adalah surat keterangan tidak ada halangan untuk menikah. Nah, surat ini diterbitkan oleh pihak kedutaan negara calon pengantin WNA. Jadi contoh calon suami saya WNA Australia, maka surat yang harus kita buat CNI-nya di kedutaan Australia. Nah, surat ini tidak gratis, jadi ada biaya yang harus dibayarkan. Nah, untuk per tahun ini biayanya 150 Australian dollar. Nah, biaya ini akan dibayarkan ketika kalian submit application CNI-nya di kedutaan Australia. Kemudian surat ini tidak ada masa berlaku, tapi dari pihak KUA diminta CNI ini kurang dari 3 bulan. Jadi maksimal 3 bulan itu harus sudah submit berikut CNI-nya. Jadi kalau CNI-nya udah lewat 3 bulan, setahun, itu tidak bisa, harus buat CNI baru. Buatan CNI ini tidak banyak syarat-syarat dokumennya. Yang pertama itu tentu saja formulir pendaftaran untuk CNI-nya. Nah, formulir ini tidak berlembar-lembar, hanya kurang lebih 3, dan ini diisi oleh kita, bisa diisi di rumah, so kita print out sendiri di rumah dan dikosongkan bagian tanda tangannya saja, baik kedua pihak, jadi pihak laki-laki dan pihak perempuannya. Kemudian nanti juga ada syarat untuk membawa paspor untuk pihak WNA, kemudian untuk WNI-nya cukup KTP saja. Nah, ini semua syaratnya dibawa beserta biaya administrasi untuk CNI-nya. Nah, untuk kalian yang menikah dengan duda atau kaliannya duda atau janda, jadi bukan single lagi, pernah menikah sebelumnya, kalian harus membawa surat. Misalkan untuk yang sudah bercerai itu ada surat cerai, akta cerainya. Kemudian untuk yang misalkan cerai meninggal itu harus bawa surat keterangan meninggal. Oke guys, sekarang kita lanjut ke pengalaman aku mengurus CNI-nya. Jadi waktu itu bulan Desember, suami aku mengirim email ke Kedutaan Besar Australia yang ada di Jakarta melalui email yang tertera di Kedutaan Australia. Nah, emailnya nanti aku cantumkan di description box. Nah, kami mengirim email bahwa mau mengajukan CNI di Jakarta. Kemudian dari mereka memberitahu nih ada tanggal available-nya untuk bulan April. Waktu itu kita tahu bahwa calon suami aku tuh mau mengurus beberapa dokumen, selain CNI ada beberapa. Jadi salah satunya CNI pada bulan April, dan dia datang itu cuma bisa 2 minggu karena kan dia harus izin kerja. Jadi kita benar-benar manfaatin tanggal berapa availability-nya dari pihak kedutaannya. Jadi kita kayak ngikutin available-nya mereka. Tanggal itu udah ditentukan. Jadi ini available tanggal segini, ya kita bisa pilih tanggal segitu, dan itu ada jamnya. Jamnya itu sudah beritahu jam 8. Nah, ternyata jam 8 itu guys adalah jam paling pertama. Jadi kita kayak dapat nomor antrian pertama. Memang tidak diberitahu kamu antrian segini, segitu, enggak. Cuma diberitahu nanti kamu datang jam segini, jam 8, kemudian lokasinya Kedutaan Jakarta, alamatnya bla 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 gitu. Terus apa yang harus dibawa kayak gitu. Nah, pada bulan April pas suamiku datang, kita tuh berangkat pagi karena kita tahu daerah Kuningan itu kan macet ya. Jadi rumahku kebetulan Jaksel juga, tapi agak jauh kalau untuk ke Kuningan. Kalau nggak macet itu kira-kira 30 menit. Nah, karena itu juga hari kerja pastinya, karena kedutaan juga bukannya hari kerja, Sabtu Minggu mungkin tutup, jadi tidak ada pelayanan. Jadi kita harus bareng-bareng sama orang kerja kan. Nah, kita berangkat itu jam 6 kalau nggak salah dari rumah ya. Nah, dari rumah jam 6 nyampe sana tuh kalau nggak salah setengah 7 atau jam 7 kurang dikit gitu. Nah, itu kita tuh nggak bisa langsung masuk walaupun kita udah bilang kita ada appointment jam 8. Terus
mereka bilang, oh ya tunggu sebentar, tapi tunggunya itu di luar dan di luar itu nggak ada kursi. Jadi kita kayak diem di pinggir jalannya gitu, di luar gitu. Nah itu kan mereka kayak di gerbang, nah gerbang itu kayak ada posnya gitu guys, jadi kita nunggu tuh kayak bener-bener di luar pos itu. Nah begitu jam 7:30 itu baru kita dibolehin masuk gitu. Kayak oh ya silakan masuk, terus kita kayak security check gitu kan. Eh, Kayak metal detector yang kayak gitu-gitu. Terus abis itu ada kayak perempuan yang ngajak kita, security apa ya kalau nggak salah tuh, ngajak kita, oh ya silakan kesini kak, ikut saya gitu. Jadi kayak kita diarahin, karena kan kita juga belum pernah kesana, nggak tahu bagian CNA itu sebelah mana gedungnya gitu atau ruangannya. Jadi diantar oleh salah satu orang ini, dan diantar sampai bener-bener ke ruang tunggunya gitu. Jadi abis itu kita tunggu sebentar sampai loketnya buka. Begitu loketnya buka, kita langsung datang, serahkan itunya apa berkas kita, dan di situ kita tanda tangan apa surat CNI-nya. Karena yang tadi kan aku jelasin bahwa nggak boleh dikosongkan aja tanda tangannya walaupun kalian sudah isi semua data kalian ya gitu. Jadi tanda tangannya memang harus di depan konsulernya atau staf konsulernya menyaksikan kita gitu. Nah kita tanda tangan, terus kita kasih dan kita bayar biayanya, terus juga ID kita gitu, KTP, terus paspor suami juga dicek juga, terus mereka fotokopi sendiri kan, dari situ ada kayak fotokopinya gitu, terus untuk fotokopi dilampirkan gitu di aplikasi kita. Nah mereka ngecek itu nggak lama gitu ya, kayaknya cuma berapa menit gitu, 5 menit atau berapa. Dan setelah itu kayak di print out dulu dan kita diminta untuk baca. Nah, di sini dibaca bener-bener jangan sampai ada kesalahan, misalkan tanggal lahir atau tahun lahir atau apanya itu jangan sampai salah. Jadi mereka itu, dan bener juga aku ada salah. Waktu itu kalau nggak salah tahun lahir aku salah gitu. Terus akhirnya diperbaiki gitu di situ. Maaf ini ada yang salah bagian ini, aku bilang gitu. Jadi di print out ulang. Setelah di print out ulang, kita diberikan beberapa halaman, tapi yang asli cuma satu, sisanya itu fotokopian. Jadi untuk yang asli itu nanti ada stempel merah yang aslinya, nah itu disimpan baik-baik. Kemudian setelah selesai kita langsung pulang. Jadi kayak kurang lebih mungkin 15 menit, nggak nyampe lama banget di dalam, karena kita cuma lama nunggu masuknya itu dan nunggu pas loketnya dibuka gitu. Dari setengah 8 ke jam 8 itu loketnya baru dibuka kalau nggak salah kayak gitu. Terus kita pulang, udah kayak gitu aja. Nah pulangnya juga baru kita pulangnya sendiri gitu, nggak diantar sama siapapun dari pihak itu, karena kita tahu kita harus pulang ke deket yang depan itu, ke apa bagian security yang di depan gitu. Oke, nah ketika kalian nanti apply untuk daftar apply daftar nikah di KUA, kalian jangan kaget bahwa CNI yang diminta oleh KUA itu yang asli. Jadi kalian memang harus ambil aja kopian yang fotokopinya kalian pegang. Nah CNI asli yang akan diminta, jadi punya kupon yang aslinya itu yang diambil oleh pihak KUA gitu. Jadi itu aja yang aku mau share. Pembuatannya memang tidak ada gampang, nggak berbelit-belit, dan biayanya juga sudah tertera jelas. Dan oh ya, biaya itu saya bayar pakai rupiah, jadi dia mereka akan memberitahukan kalau bayar rupiah sekian gitu, dan kalian harus sediakan uang cash gitu. Waktu itu pembayaran masih cash, mungkin sekarang sudah berubah, mungkin bisa debit atau transfer, saya kurang tahu untuk yang tahun sekarang gitu. Jadi waktu itu kita sediakan uang cash yang pas gitu. Oke, itu aja guys dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa membantu kalian yang sedang merencanakan pernikahan dengan WNA Australia. Saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. That's all, bye bye.